Shalom, selamat pagi anak-anak. Dalam pelajaran IPA kali ini, kita akan melanjutkan belajar tentang penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Kali ini kita akan belajar tentang adaptasi hewan atau penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya. Masih ingatkah jenis adaptasi? Ada 3 ya. Adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Apa itu adaptasi morfologi? Masih ingat? Adaptasi bentuk tubuh hewan. Apa saja sih contoh-contoh bentuk adaptasi morfologi pada hewan? Yuk kita simak terus. Yang pertama, struktur gigi hewan yang berbeda-beda sesuai dengan makanannya. Contohnya, harimau, makanannya daging termasuk golongan hewan karnivora. Gigi yang tumbuh, yang dominan atau yang tumbuh dengan lebih baik dari gigi yang lain adalah gigi taring untuk mencabik daging dan geraham untuk menghaluskannya. Berbeda dengan gigi kuda yang termasuk hewan herbivora. Yang tumbuh dominan adalah gigi seri dan gigi geraham untuk memotong dan menghaluskan rumput. Sedangkan untuk monyet, beruang yang termasuk hewan omnivora, susunan giginya berimbang antara gigi seri, taring, dan geraham karena termasuk pemakan segala. Contoh yang lain dari adaptasi morfologi adalah bentuk paruh burung yang berbeda-beda sesuai dengan makanannya. Contohnya burung pipit, makanannya biji. Bentuk paruhnya pendek, tebal untuk memecah biji-bijian. Ada burung bangau. Bentuk paruhnya panjang untuk mengambil ikan di air. Ada yang unik dari burung pemakan ikan yang lain, yaitu burung pelikan. Paruhnya dilengkapi dengan kantong untuk menyimpan ikan. Ada burung pelatuk. Bentuk paruhnya runcing, panjang, tajam ya, karena digunakan untuk menembus kulit pohon dan menangkap semut, rayap yang ada di balik kulit pohon tersebut. Ada burung kecil, namanya burung kolibri. Bentuk paruhnya kecil, runcing, dan panjang, seperti sedotan untuk mengambil nektar di dasar bunga. Ada burung elang. Burung ini punya paruh tajam, kuat, runcing, ujungnya membengkok. Gunanya untuk mencabik atau mengoyak daging. Begitu pula dengan burung hantu yang makan tikus. Bentuk paruhnya mirip dengan burung elang. Adaptasi morfologi pada burung yang lain adalah pada bentuk kakinya yang berbeda-beda sesuai dengan habitatnya. Contohnya burung kakak tua. Dia punya bentuk jari panjang datar karena gunanya untuk bertengger atau hinggap di ranting. Kakinya disebut kaki petengger. Selain burung kakak tua, ada burung nuri yang warnanya indah. Berikutnya ada ayam. Nah, ayam punya 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari ke belakang untuk mengais makanan di tanah. Kakinya disebut kaki pengais. Selain jari kaki itu, dia juga punya jari kaki yang menghadap ke belakang agak ke atas, namanya taji, yang tajam kuat, gunanya untuk melindungi diri. Berikutnya ada bebek. Kita lihat, lucu ya bentuk kakinya. Kakinya berselaput, beda sekali dengan kaki ayam. Gunanya untuk berenang dan berjalan di lumpur. Namanya kaki perenang. Selain bentuk kaki yang seperti itu berselaput, bebek juga punya lapisan minyak pada bulunya. Gunanya
supaya tidak tenggelam saat dia masuk ke dalam air. Bentuk paruhnya juga pipih. Ini juga adaptasi morfologi untuk mencari makan di lumpur. Berikutnya ada burung pelatuk yang tadi sudah kita pelajari bentuk paruhnya. Kita lihat pada kakinya punya 2 jari ke depan dan 2 jari agak ke belakang. Gunanya untuk memudahkan burung pelatuk memanjat. Namanya kaki pemanjat. Burung elang yang paruhnya bengkok tajam, bentuk kakinya pendek, jarinya pendek, kukunya tajam, melengkung dan kuat. Gunanya untuk mencengkeram mangsa. Namanya kaki pencengkeram. Selain bentuk paruh tadi, bentuk kaki, ada juga bentuk mulut pada serangga yang berbeda-beda sesuai makanannya. Yang pertama ada kupu-kupu. Mulutnya bertipe penghisap. Namanya proboscis, fungsinya menghisap nektar pada dasar bunga. Berikutnya ada nyamuk. Mulut nyamuk itu ada 6 anak-anak. Bertipe penusuk dan penghisap. Nah, jadi bukan menggigit ya, nyamuk itu menusuk dan menghisap. Kemudian ada belalang. Bentuk mulutnya penggigit dan pengunyah. Ada lalat. Seram ya. Mulut lalat bertipe penyerap. Dia suka menyerap cairan, makanan, nektar yang dia temui. Berikutnya serangga lebah. Dia mulutnya bertipe penjilat, menjilat nektar yang ada pada bunga. Adaptasi morfologi yang lain ada pada hewan unta. Yang kelihatan apa pada unta? Yang pertama punuk. Punuk bagian yang menonjol pada punggung unta. Unta ada yang berpunuk 1, ada yang berpunuk 2. Punuk ini gunanya menyimpan cadangan makanan dalam bentuk lemak. Unta ini istimewa, dia punya usus yang panjang. Dia bisa makan dan minum dalam jumlah yang banyak sekaligus. Kemudian makanan dan minumnya itu tadi dicerna dan disimpan dalam bentuk lemak pada punuknya. Dia makan sedikit, di metabolisme diubah menjadi energi sedikit demi sedikit. Bisa tahan beberapa hari. Kalau punuknya sudah lunak, maka waktunya unta untuk makan dan minum lagi. Berikutnya, unta punya bulu mata yang panjang dan tebal untuk mencegah pasir masuk ke mata. Unta juga punya hidung yang berpenutup seperti buaya yang kita bahas kemarin. Gunanya untuk mencegah pasir masuk ke saluran pernafasannya. Dan unta punya kuku kaki yang menyatu, sehingga saat unta berjalan di pasir, dia tidak tenggelam. Berikutnya ada cicak dan tokek. Punya adaptasi morfologi apa ya? Dia punya struktur telapak kaki yang berekat, mempunyai perekat, sehingga bisa digunakan untuk merayap di dinding. Berikutnya ada bunglon. Adaptasi morfologi pada bunglon yaitu bunglon, cicak juga punya ya ini ya, punya lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Mangsanya berupa serangga. Selain adaptasi morfologi, hewan juga punya adaptasi fisiologi. Apa itu adaptasi fisiologi? Adaptasi berupa penyesuaian fungsi kerja dari alat tubuh. Cirinya adaptasi fisiologi itu ada di dalam tubuh yang kita tidak bisa lihat. Contohnya
enzim selulosa pada saluran pencernaan hewan herbivora. Fungsinya untuk mencerna rumput. Kemudian lapisan lemak yang tebal yang ada di bawah kulit penguin yang gunanya menjaga penguin supaya tetap hangat karena dia hidup di kutub yang bersuhu ekstrim. Berikutnya kelelawar. Kelelawar termasuk hewan yang hidup di malam hari atau bukan hidup ya, aktif di malam hari. Namanya hewan nokturnal. Adaptasi fisiologinya yaitu kelelawar punya kemampuan ekolokasi. Kelelawar mengeluarkan bunyi ultrasonik. Bunyi tersebut akan memantul pada makanan, pada benda yang ada di sekitarnya. Kemudian pantulannya diterima oleh kelelawar. Kemudian dia bisa menghitung jarak dan tempat di mana benda itu berada. Kemampuan kelelawar tersebut dinamakan ekolokasi. Hebat sekali ya kemampuan kelelawar ini. Berikutnya, pada manusia juga punya loh adaptasi fisiologi. Kalau kita ada di tempat yang panas, setelah berolahraga, maka kita mengeluarkan keringat untuk mendinginkan tubuh kita. Ini termasuk adaptasi fisiologi. Beda lagi dengan manusia atau orang yang hidup di daerah pegunungan. Ini punya sel darah merah yang jumlahnya lebih banyak dari manusia yang hidup di tempat yang dataran rendah. Karena sel darah merah itu gunanya untuk mengikat oksigen. Di dataran tinggi, kandungan oksigen di udara lebih sedikit. Jadi dia harus punya sel darah merah lebih banyak. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Apa itu? Perubahan tingkah laku dari hewan yang gunanya untuk melindungi diri dan mencari mangsa. Contohnya bunglon. Nah, bunglon itu istimewa anak-anak. Dia punya kemampuan yang namanya mimikri, yaitu mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungannya. Gunanya untuk menyamar dan melindungi diri dari pemangsanya. Kalian lihat kalau dia menempel di lingkungan yang berwarna coklat, maka dia akan merubah warna kulitnya menjadi coklat. Kalau dia menempel di daun yang berwarna hijau, sedikit demi sedikit kulitnya akan berubah menjadi hijau. Berikutnya pada cicak. Cicak punya kemampuan yang disebut autotomi, yaitu kemampuan memutuskan bagian tubuhnya kalau cicak itu pada ekornya untuk mengelabui pemangsanya. Kemudian dia melarikan diri saat pemangsanya melihat ekornya, potongan ekornya yang bergerak-gerak. Beberapa hari kemudian ekornya bisa tumbuh lagi. Adaptasi tingkah laku yang lain ada pada cumi-cumi yang saat dia pada kondisi terancam, dia akan mengeluarkan tinta hitam. Kemudian dia akan melarikan diri. Menyemprotkan tinta hitam untuk mengelabui mangsanya. Ada ular, ada kalajengking. Untuk melindungi diri, dia mempunyai bisa. Kalau ular pada gigi taringnya, kalau kalajengking pada ujung ekornya. Berikutnya ada kupu-kupu. Ini kupu-kupu ya, dia berkamuflase untuk melindungi diri. Ada belalang daun yang mirip sekali daun. Mirip sekali dengan daun, ini namanya berkamuflase. Ada kerbau yang saat cuaca panas dia mencari lumpur. Adaptasi tingkah laku yang dia lakukan untuk mendinginkan tubuhnya. Berikutnya ada kupu-kupu yang dia berkamuflase seperti mata hewan buas untuk menakuti pemangsanya.
Dan ada kumbang yang pura-pura mati jika ada pemangsanya. Nah, anak-anak, itu tadi macam-macam adaptasi pada hewan. Untuk memperkuat pemahaman kalian tentang adaptasi hewan, silahkan anak-anak mengerjakan latihan soal dari buku cetak IPA halaman 40 sampai 43, latihan 1 dan latihan 2. Terima kasih anak-anak telah memperhatikan video ini dengan baik. Jika anak-anak masih merasa kurang paham atau saat mengerjakan latihan lupa, anak-anak bisa mengulang melihat video ini kembali. Selamat belajar, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.